Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu-ibu guru yang sama berbahagia, berikut ini kita akan belajar cara menggunakan RDM versi online. Jadi langsung saja. Yang pertama, pastikan bahwa komputer atau laptop kita terkoneksi dengan jaringan internet, ya, ditandai dengan adanya tanda signal seperti ini. Kemudian selanjutnya kita membuka browser internet yang ada di laptop kita atau komputer kita. Di antara beberapa browser yang ada seperti Firefox, Chrome, kemudian Edge, atau browser-browser yang lainnya. Misalnya kita pilih salah satunya, misalnya Firefox. Kita klik 2 kali, muncul seperti ini. Maka selanjutnya di kotak search ini kita masukkan URL dari RDM, hosting RDM kita di sekolah, seperti yang ada di sini. Ini HTTPS dan seterusnya. Bisa kita tanyakan pada admin sekolah kita atau operator RDM kita di sekolah. Selanjutnya setelah kita klik tadi, maka akan muncul seperti tampilan RDM seperti ini. Maka di kolom username ini kita isikan username kita masing-masing. Bisa kita tanyakan pada operator atau admin sekolah. Begitu juga dengan passwordnya. Kemudian kita pilih tahun ajaran, kemudian semester. Nah, setelah itu dipastikan semua username dan password kita sudah benar, maka kita klik login. Maka selanjutnya pilih seperti ini, ya. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu guru, silahkan kita pilih bidang studi yang kita ajarkan. Kemudian kelas kita klik, ya, misalnya kelas sini sebagai contoh bahasa Arab kelas 1A. Setelah itu muncul seperti ini. Maka selanjutnya pada bagian atas, menu bagian atas kita pilih bobot. Ya, selanjutnya kita tentukan jumlah jam per minggu dari mata pelajaran yang kita ampuh. Misalnya di sini bahasa Arab kelas 1A itu 2 jam per minggu. Kemudian bobot penilaian pengetahuan, biasanya ya, bobot harian itu 60%, maka kita cukup di sini kita ketik 6. Kemudian di penilaian akhir semester kita klik 4. Tentu ini tergantung kebijakan sekolah kita masing-masing. Nah, ini. Kemudian setelah selesai kita mengisi bobot pengetahuan, selanjutnya kita klik simpan. Nah, setelah simpan, maka selanjutnya kita melangkah untuk menginput nilai pengetahuan. Kita klik nilai pengetahuan yang ada di menu bagian atas. Muncul seperti ini. Nah, sini kita lihat ada nama-nama siswa dengan NISN-nya. Nah, dan di sini nilai harian masih kosong, kemudian pas juga kosong, nilai rapor masih kosong, predikat juga di sini semuanya D, deskripsi kosong. Maka selanjutnya kita menginput. Jadi nilai pengetahuan ini ada 2, yaitu nilai harian dan nilai penilaian akhir semester atau PAS dan PAT. Nah, yang pertama biasanya kita mengisi nilai harian. Ya, kita klik nilai harian, muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini belum ada tempat menginput nilai, maka yang kita lakukan adalah klik tombol warna biru atau tambah seperti ini. Nah, setelah muncul seperti ini, kita langsungnya mengisi pada kolom nama nilai, yaitu PH1. PH1 penilaian harian 1. Ya. Sebaiknya menggunakan format seperti ini, seperti contoh P dan H huruf besar spasi 1.
Kemudian untuk materi kita mengisi dengan deskripsi KD yang kita ambil nilai. Contoh di sini memahami makna kosakata terkait topik al-usrah. Nah, setelah kita mengetik materi, maka selanjutnya kita menginput nilai siswa kita ya sesuai dengan nilai harian yang kita telah ambil dari siswa. Nah, selanjutnya setelah semua nilai setelah kita input, maka selanjutnya kita klik save change pada bagian bawah berwarna biru. Nah, setelah kita klik seperti ini. Jadi tampilannya adalah akan muncul nilai yang telah kita input, yaitu PH1. Sini ada warna biru, maksudnya ini adalah edit apabila masih ada nilai PH1 yang ingin kita edit, atau ini tanda silang berarti nilai yang telah kita input ini kita hapus, maka kita klik tanda silang ini. Nah, selanjutnya kalau kita ingin menambah lagi penilaian harian yang kedua, kan ini baru penilaian harian ke-1. Selanjutnya untuk menambah penilaian harian kedua kita klik tambah. Nah, setelah itu kita lanjutkan dengan melakukan seperti yang penilaian harian yang pertama tadi dengan cara yang sama. Nah, setelah itu kita klik save. Kemudian ini adalah contoh penilaian harian yang telah kita input sampai penilaian harian keempat. Karena mungkin ada 4 KD yang kita ambil nilainya pada penilaian harian, maka kita menginput 4 kali. Jadi 4 kali tadi kita klik tambah dengan cara yang sama pada penilaian harian pertama. Nah, di sini semuanya masih bisa diedit, masih bisa dihapus apabila ada yang keliru. Nah, kita kembali ke kolom yang kembali, maka akan muncul seperti ini. Maka kita lihat di sini sudah terisi nilai harian dan nilai rapor. Cuma di sini nilai rapornya masih di bawah standar karena memang nilai PAS dan PAT belum terisi sehingga peringkatnya masih D. Nah, selanjutnya setelah nilai harian telah kita input semua, maka kita melangkah untuk menginput nilai PAS dan PAT. Kita klik PAS dan PAT. Maka selanjutnya kita langsung mengisi nilai hasil dari penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun di sini. Langsung kita menginput nilai. Kita klik simpan. Selanjutnya, maka tampilannya seperti ini. Jadi nilai anak siswa kita sudah kelihatan ya. Misalnya ini Abdul Hafiz 80, nilai harian rata-rata nilai hariannya 80, kemudian nilai pasnya 80, kemudian maka rapornya ini nanti yang nilai rapor inilah yang akan muncul di rapor siswa pada saat rapornya dicetak. Dan ini ada predikat, kemudian di sini ada deskripsi. Nah, setelah selesai semua, maka selanjutnya kita klik kirim yang ada di warna hijau ya, kita klik kirim. Nah, dengan kita klik kirim, maka akan muncul seperti ini. Kotak tadi yang tertulis kirim di sini berwarna hijau sekarang berubah menjadi warna merah dan tertulis batal kirim. Batal kirim ini kita lakukan apabila ada nilai yang ingin kita ganti atau ada perubahan nilai. Karena kita tidak bisa lagi mengubah nilai pada saat kita telah mengirim nilai, tetapi bisa kita ubah kembali apabila kita melakukan batal kirim. Nah, sampai di sini maka selesailah penginputan nilai pengetahuan. Selanjutnya kita melangkah kepada nilai keterampilan. Maka kita klik nilai keterampilan pada bagian atas, muncul seperti ini. Di sini ada 3 penilaian keterampilan.
yaitu portofolio, proyek, dan unjuk kerja. Jadi tergantung Bapak dan Ibu guru apakah penilaian keterampilannya kita lakukan ketiga-tiganya atau hanya satu atau cuma dua, maka itu tergantung kita. Misalnya di sini kita memilih yang kita contohkan di sini, misalnya penilaian unjuk kerja. Kita klik penilaian unjuk kerja, selanjutnya muncul seperti ini. Nah, kemudian setelah ini kita klik tambah, maka muncul seperti penilaian pengetahuan tadi. Di sini ditulis KD. KD kita isi satu angka saja, 1 sampai dan seterusnya. Cukup ketik 1 untuk penilaian pengetahuan yang pertama, unjuk kerja. Kemudian kita mengetik deskripsinya di sini. Deskripsi KD. Disarankan untuk mengetikkan deskripsi sebaiknya huruf pertama awal kata itu menggunakan huruf kecil, karena nanti deskripsi ini akan bersambung dengan kalimat deskripsi siswa di rapor. Dan selanjutnya kita menginput nilai. Kita menginput nilai sesuai dengan nilainya siswa. Akan muncul seperti ini. Kita telah mengisi penilaian unjuk pengetahuan, penilai keterampilan unjuk kerja yang pertama. Nah, apabila untuk penilaian keterampilan berikutnya, silakan kita klik tambah dan akan kembali seperti yang tadi dengan cara yang sama. Nah, setelah itu apabila kita telah selesai, maka akan muncul seperti ini. Ini contoh apabila kita telah melakukan 4 kali penginputan nilai keterampilan khususnya unjuk kerja. Dan seterusnya Bapak dan Ibu sekalian. Setelah itu kita klik tombol merah, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita lihat nilainya sudah ada. Tergantung kita apakah kita ingin mengisi juga, menginput juga untuk nilai keterampilan proyek dan nilai keterampilan portofolio dengan cara yang sama tadi untuk penginputan nilai keterampilan unjuk kerja. Nah, setelah semuanya selesai kita input, maka selanjutnya kita klik tombol kirim. Ya, setelah tombol klik, maka tombol kirim tadi berubah menjadi berwarna merah dan menjadi batal kirim. Batal kirim di sini sama dengan nilai pengetahuan tadi, artinya batal kirim apabila masih ada nilai yang ingin kita ubah. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, coba kita perhatikan di sini. Di sini apabila apabila mata pelajaran yang kita ampuh sudah berwarna hijau, centang berwarna hijau seperti ini artinya nilai yang kita input sudah tuntas, nilai pengetahuan dan nilai keterampilan, dan sudah terkirim masuk di akun wali kelas yang bersangkutan apabila dia sudah berwarna hijau seperti ini. Demikian